Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Dr. Danardi. Kami ingin mengetahui, kita tidak bisa menyalahkan pihak keluarga saat keluarga menginginkan agar cepat-cepat. Namun bagaimana sesungguhnya yang perlu dikomunikasikan kepada mereka untuk memahami situasinya? Ya, jadi tadi seperti Dr. Nyoman menyampaikan bahwa untuk bisa melakukan identifikasi itu perlu suatu ketepatan. Ya, artinya bukannya cepat untuk bisa mendapatkan jenazahnya, tapi bahwa ketika mengambil itu juga harus dengan kehati-hatian. Jadi sangat mungkin bahwa ini sudah masuk hari ke-5, sudah ada suatu pembusukan, ada suatu ciri-ciri yang barangkali ada kesulitan. Jadi seperti ini tentu perlu disampaikan kepada para keluarga bahwa memang perlu berhati-hati agar supaya bahwa dalam proses pengidentifikasian tidak mengalami kesulitan. Karena tentu dari pihak kedokteran sendiri, dari pihak polisian sendiri juga ingin cepat, tetapi bahwa tidak mungkin kalau kemudian kecepatan ini malah tidak bisa akurat. Iya, Dokter Nyoman, yang mana yang lebih diprioritaskan, kecepatankah atau ketepatan? Prinsip kami, memegang bahwa seseorang teridentifikasi tidak boleh salah, tidak boleh tertukar. Itu. Jadi dalam hal ini tentu ketepatan yang lebih utama daripada kecepatan. Namun demikian, saya yakin tim ini juga sudah berusaha maksimal ya. Artinya bagaimana dia juga aspirasi pihak keluarga, kita sudah tahu juga bahwa bagaimana psikologisnya pihak keluarga. Tetapi di satu sisi kita juga berhadapan dengan kita harus menentukan dengan tepat, tidak tertukar nanti. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Kalau sampai tertukar itu masalah. Itu yang menjadi tanggung jawab yang tanggung jawab harus dikedepankan. Kita juga akan melihat bagaimana situasi di lokasi. Sudah ada rekan kami, Farah Manhila, dengan informasi terbaru dari sana. Silakan, Farah. Iya, Windy dan juga pemirsa, sampai hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Dan ada penemuan terbaru yang dilaporkan oleh tim SAR Basarnas, pemirsa, pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, satu jenazah atau korban ke-29 kembali ditemukan dan berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara pemirsa, baru saja juga kami mendapatkan informasi pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil mendapatkan penemuan berupa satu bagian tubuh, yaitu kaki yang ditemukan di sektor pencarian A2. Dan menurut keterangan dari Kepala Kantor SAR kelas A Surabaya, Bapak Nanang, mengatakan bahwa proses evakuasi ini memang sampai saat ini dilakukan dengan berhati-hati, mengingat ini bukan mengevakuasi, maksud kami bukan melakukan rekonstruksi bangunan atau membongkar bangunan, melainkan memindahkan barang-barang beton atau part-part yang menghalangi, puing-puing yang menghalangi jenazah ataupun korban-korban yang masih berada di bawah runtuhan. Artinya proses ini berlangsung memang sangat hati-hati. Jika berdasarkan dokumentasi yang kami terima, pemirsa, ini memang terlihat tim SAR gabungan sangat berhati-hati melakukan upaya pencarian. Begitu berhasil melihat ada tanda-tanda body part yang terlihat, ini tim SAR langsung melakukan assessment secara cepat begitu ya, untuk memantau dan membersihkan sekaligus berupaya untuk mengangkat korban secara hati-hati untuk bisa memaksimalkan kondisi korban. Artinya dengan harapan korban yang dievakuasi ini bisa diangkat dengan utuh, tidak ada satu bagian yang hilang ataupun rusak. Upaya-upaya ini masih coba terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan di SAR Posko gabungan ini nantinya akan ada press conference yang menyatakan hasil upaya pencarian yang dilakukan hingga petang ini. Untuk itu, data sementara yang bisa kami sampaikan, Windy dan juga pemirsa, hingga Sabtu hari ini jumlah korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan ini 104 orang selamat, sementara ada 29 korban ini berhasil dievakuasi dengan kondisi meninggal dunia, dan ada penemuan satu body part yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Bayangkara. Dan untuk
kondisi keluarga korban sendiri di Posko SAR Gabungan, Windy dan juga pemirsa, ini juga kami melihat mereka masih menunggu dan menanti dengan penuh kekhawatiran. Mereka berharap malam hari ini seluruh anggota keluarganya ini bisa berhasil ditemukan. Demikian informasi dari wilayah Sidoarjo. Windy. Baik, terima kasih para Manhila atas informasi terbarunya dari lokasi. Dokter Nyoman, kita ketahui bahwa ada penemuan lagi, tapi ini jenazah yang tidak utuh. Sesungguhnya setelah dilakukan pencocokan dengan antemortem dan juga pencocokan DNA dari keluarga, berapa lama dibutuhkan hasilnya agar dapat teridentifikasi? Dari DNA ya. Dari DNA kita pertama yang mempengaruhi adalah sampelnya. Kedua, kemudian teknis pelaksanaannya nanti. Nah, berhitung dari semua hal-hal yang mungkin kita akan hadapi, kemungkinan ada technical karena alasan teknis barangkali diulang dan seterusnya. Secara normal itu sebenarnya 2 mingguan. Tetapi kalau bagus sampelnya, kemudian mungkin kita bisa lebih cepat. Nah, itu yang kita harapkan, bisa lebih cepat. Sehingga harapan keluarga juga sebagaimana yang disampaikan tadi, tentu juga kita aspirasi gitu ya. Kadang-kadang kita petugas-petugas itu kadang-kadang juga all out di laboratorium itu untuk bisa secepatnya. Karena juga ada empati gitu ya. Jadi itu juga walaupun mereka bekerja di laboratorium, tapi juga mereka sudah terlatih untuk bisa merasakan bagaimana keluarga ini pengen cepat untuk identifikasi. Ada urgensi yang mereka pertaruhkan di situ. Dokter Danardi, kami juga ingin mengetahui bahwa dengan adanya tanggap darurat yang tidak sedikit atau tidak sebentar ini memakan waktu yang cukup lama, bagaimana untuk menjaga kondisi psikologis dari keluarga dan juga untuk korban-korban yang selamat namun harus melakukan adanya tindakan dari kedokteran sendiri. Jadi saya berharap bahwa di Jawa Timur ini cukup banyak teman-teman kami psikiater, khususnya yang ada di apakah itu di Surabaya, apakah Malang, jumlahnya ratusan ada di Jawa Timur. Saya berharap teman-teman di sana ikut bergabung dalam tim untuk pendampingan ini, dan mereka tentu punya ilmu, punya kemampuan untuk bagaimana mengkomunikasikan atau bagaimana mendengar mereka, memberikan suatu masukan agar supaya meringankan beban psikologis yang sudah mereka rasakan. Adakah trauma healing yang dibutuhkan ataupun langkah-langkah lainnya yang perlu diberikan kepada keluarga korban ataupun korban yang selamat? Ya, betul itu, bahwa tentu dengan berbekal kemampuan memberikan trauma healing, teman-teman psikiater atau juga mungkin para clinical psychologist tentu itu juga punya kemampuan seperti itu. Ini perlu dilibatkan dalam tim di Jawa Timur seperti ini. Apa yang menjadi fokus utama, Dok? Jadi tadi bahwa mengetahui pendampingan itu individu tersebut di fase mana, apakah di fase masih protes. Tentu kalau dalam fase protes kita jangan beradu argumentasi, karena kalau masih protes itu kita lebih banyak mendengar saja dulu. Tapi kalau sudah mulai masuk bahwa berandai-andai, kita baru mulai bisa memberi masukan atau memberi arahan seperti apa. Kalau masuk pada fase depresi, barangkali apakah itu memberikan suatu psikofarmaka, memberikan obat untuk antidepresi, mempercepat proses agar supaya tidak lama-lama berada di fase depresi, agar supaya kemudian masuk di acceptance. Tentu juga bukan saja menghadapi kalau anaknya itu belum ketemu atau anaknya sudah wafat, tapi barangkali juga bagaimana menghadapi anaknya yang kemudian harus diamputasi, apakah anggota badannya atau apanya, atau kemudian dicacat. Tentu itu juga perlu suatu edukasi, perlu suatu pendampingan dari teman-teman yang memahami tentang trauma healing ini. Iya, Dokter Nyoman, berdasarkan pengalaman Anda yang selama ini mungkin pernah terlibat dalam beberapa musibah, selain dari musibah di Pondok Pesantren Al-Husini ini, adakah peristiwa lainnya yang memang serupa atau justru bahkan lebih parah? Pengalaman yang korban yang banyak itu terakhir kami waktu di Danau Toba itu juga sekian banyak orang yang di kapal yang tenggelam. Kemudian terakhir di Ketapang itu, Ketapang juga. Kemudian ada juga operasi DVI pada saat kecelakaan heli di Kalimantan Selatan. Nah itu juga menggunakan apa yang saya katakan tadi, fase-fase, antemortem, postmortem, di TKP evakuasi, kemudian ada rekonsiliasi, bahkan kemudian ada pemeriksaan DNA dan seterusnya. Nah itu sudah
kita lakukan. Nah, ya. Dalam kondisi ini proses evakuasi masih terus diupayakan sampai seluruh korban benar-benar bisa terevakuasi. Nah, ini ketahanan dari tubuh ini untuk tidak cepat membusuk ini berapa lama? Begitu dia lewat dari 24 jam sudah mulai proses membusuk. Ya. Jadi kita kecuali misalkan udara sangat panas gitu bisa ada mumifikasi istilahnya karena kering gitu, udaranya kering kemudian tapi ini saya kira lokasinya lembab dan seperti juga daerah yang lain begitu ya dan itu pasti akan proses akan makin hari makin rusak. Mohon maaf. Artinya ada banyak kendala. Ada banyak kendala. Semakin kita rusak begitu sampel pun kemungkinan kita mencari dari yang awalnya bisa dari jaringan, ya, gitu otot misalkan begitu kita ambil sampelnya untuk DNA, kemudian nanti bisa beralih ke bagian tubuh yang lain, karena ini sudah mulai rusak misalkan begitu. Nah, begitu. Itu kendalanya nanti untuk DNA-nya. Artinya apakah ada solusi lainnya jika kondisinya memang saat ini seperti ini faktanya? Kita kan berhadapan dengan upaya yang dilakukan oleh tim SAR untuk mencari itu antara kecepatan, kehati-hatian itu kan memang dicari yang optimal di situ. Kalau terlalu cepat nanti merusak body juga akan mengakibatkan identifikasi akan susah juga. Tapi kalau ya seperti itu. Jadi optimalnya seperti apa? Beliau bisa secepatnya ngambil, tapi karena situasinya di situ juga seperti itu kita maklum. Tapi begitu jenazah misalkan, body part misalkan, nyampe di kami pasti akan secepatnya melakukan. Itu timnya sudah siap di sana, pasti. Itu salah satu upaya kami untuk mempercepat ini. Dr. Danardi, mungkin Anda memiliki pesan bagi keluarga ataupun keluarga besar yang menjadi salah satu pihak yang terkena musibah ini, baik itu saudara ataupun putranya. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa suatu reaksi duka cita itu ada fase-fasenya. Jadi kalau apabila memang merasa bahwa perlu bisa bercerita, bisa curhat, bisa menyampaikan sesuatu, karena pada dasarnya dalam suatu terapi itu tidak boleh dipendam. Dalam suatu terapi itu bahwa sesuatu yang tidak nyaman itu harus dikemukakan. Nah, kalau mengemukakan itu pada orang yang mampu, seseorang yang bisa mengetahui bahwa prosesnya seperti apa, dia fase seperti apa, maka curhatnya akan ketemu dengan orang yang mampu memberikan suatu arahan yang positif. Jadi terapi pada dasarnya apabila seseorang itu bisa memberikan suatu reaksi, memberikan masukan yang pas, maka proses healing itu akan lebih cepat. Artinya support system. Support systemnya, ya. Betul. Yang dibutuhkan. Betul. Jadi curhatlah kepada orang yang tepat. Jadi artinya bahwa curhatnya kepada profesional atau orang yang memang memiliki kemampuan untuk mendengar, untuk memberi masukan, bukan untuk berdebat. Dan dari pihak rumah sakit juga biasanya menyediakan dalam musibah ini? Betul, dari rumah sakit atau saya harap tadi saya menyampaikan teman-teman yang ada di Jawa Timur, apakah itu di Surabaya atau Malang, masuklah dalam tim untuk pendampingan ini. Mungkin Dr. Joman ada yang ingin disampaikan baik itu himbauan atau lain sebagainya? Ya, kepada mungkin keluarga kami ikut berduka, namun demikian juga tetap kami bisa harapkan seandainya ada data-data lain yang bisa menjadi pembanding, misalkan siapa tahu ada yang pernah operasi misalkan itu bagus sebagai data, misalkan operasi pemasangan pen misalkan, pemasangan pernah luka, pernah patah misalkan. Nah, siapa tahu ada seperti itu, hal-hal seperti itu detailnya apapun bentuknya itu bisa ditambahkan kepada tim antemortem sehingga itu akan bisa membantu ya seperti itu. Kemudian foto misalkan sekilas sepele, foto meringis, senyum, nah kelihatan giginya, nah itu dalam kondisi-kondisi tertentu susunan gigi itu akan khas. Dan jika kita menemukan juga pembanding seperti itu fotonya, nanti dokter gigi forensik bisa, karena ini adalah salah karakteristik dari klasifikasi bencana tertutup, close disaster. Artinya orang-orang di sana tidak bercampur dengan orang umum. Jadi orang-orang itu pasti si A, si B, si D. Tapi kita harus menentukan yang mana si A, yang mana si B, seperti itu. Kalau dia punya catatan gigi kemudian itu di close disaster ini cukup membantu.
Baik. Ya, itu terima mungkin kasih bisa. Dokter Nyoman, terima kasih juga Dokter Danardi waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita harapkan pula bahwa proses identifikasi ini bisa berjalan secara lancar. Ya. Dan pemirsa, sejumlah korban selamat memberikan kesaksian detik-detik sebelum bangunan Pondok Pesantren Al-Fos ini ambruk dan menimpa ratusan santri yang tengah menjalani sholat asar. Di balik reruntuhan, para santri tersebut juga terus dilakukannya evakuasi. Muhammad Ali Zainal Abidin merupakan 8 korban awal yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dan sempat dirawat di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Ali Zainal menceritakan detik-detik ambruknya pondok pesantren tempat ia dan teman-temannya menimba ilmu. Pondok pesantren ambruk saat ratusan santri tengah melaksanakan sholat asar berjamaah, terjadi guncangan seperti gempa. Saat semua teman-teman berlari menyelamatkan diri, Ali memilih tetap melanjutkan sholat hingga tertimpa bangunan saat kondisi sujud dan akhirnya tidak sadarkan diri. Saya ingat itu saya selama sujud ada suara seperti batu-batu yang jatuh. Sholat jamaah ya? Iya. Kemudian teman-teman itu ada yang lari. Saya fokus ke sholat saya karena ya nggak tahu karena fokus apa ya. Teman-teman lari itu saya masih sholat. Dan kok sudah ingat itu saja. Orang tahu itu karena posisi saya masih belum sadar pingsan. Saya itu masih waktu di ambulan itu setengah sadar. Saat ini Ali dan 7 korban yang dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo kondisinya sudah stabil dan seluruhnya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu cerita lain datang dari Taufan Saputra dan Syaifur Rosi yang sempat tertimbun reruntuhan selama 3 hari. 2 santri muda ini berjuang hidup dengan makanan, minuman, dan untayan zikir hingga akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Taufan Saputra, santri berusia 14 tahun, menjadi korban pertama yang berhasil diselamatkan setelah 3 hari pencarian. Tertimbun saat dirinya sedang sholat asar, Taufan terus berkomunikasi dengan tim penyelamat. Bahkan ia juga mendapatkan makanan dan minuman yang membuatnya dapat bertahan hidup di bawah reruntuhan. Tapi di sana bertahan ya? Berapa hari? 3 kalau nggak 2 hari ya? Itu sempat dikasih makanan atau bagaimana sama? Dikasih roti. Dikasih roti sama Basarnas itu ya? Selang biar bisa minum. Itu posisi putra itu seperti apa? Terlentang. Terlentang. Tapi sempat komunikasi dengan para. Iya, tapi petugas ini nggak dengar. Oh, petugas nggak dengar. Pas hari Rabu itu baru bisa dengar. Oh, hari Rabu baru bisa dengar. Berbeda dengan kisah santri lain, Syaifur Rosi bertahan 3 hari tanpa tidur, tanpa makanan, dan hanya berpegang pada celah udara. Rosi menceritakan, ia bertahan dengan untayan zikir dan selawat. Kaki kanan Syaifur terjepit beton yang tak mungkin diangkat. Hingga keputusan berat harus diambil, telapak kaki kanan Rosi diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Kaki sini kena cor-coran besar. Oh, cor-coran, ketimpang ya. Miring, cor-coran, miring lagi pas selesai. Kok tim SAR bisa tahu gimana? Kamu minta tolong atau gimana? Pertama nggak tahu tim. Oh, nggak tahu. Pas ada tim yang bilang, apakah ada orang? Terus kamu jawab? Tok 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 tok. Turun tok tok. Turun tok tok. Karena nggak bisa ngomong ya tok tok. Terus akhirnya kamu. Sini Pak. Pak. Siapa namanya? Rosi Pak Rosi. Langsung dikejar sama orangnya, dibuka langsung. Di balik derasnya air mata atas musibah ini, terdapat kisah haru yang membuktikan kekuatan doa dan ketabahan para santri untuk bertahan hidup. Sementara itu, proses evakuasi terhadap puluhan santri yang diduga masih tertimbun terus dilakukan tim SAR gabungan. Dari Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, Zainal Azari, Humaydi, TV One mengabarkan.